Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normalita Kusumawardani dan rekan saya Eka Aprianti. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan pengawasan atau controlling. Pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Perlu adanya fungsi manajemen yang diarahkan untuk memastikan apakah rencana yang diimplementasikan berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan yang ditetapkan ataukah tidak. Di antara beberapa fungsi manajemen, perencanaan atau planning dan pengawasan atau controlling memiliki perbedaan yang sangat penting. Dalam fungsi perencanaan, inti dasarnya menetapkan mengenai apa yang harus dicapai pada periode tertentu serta tahapan untuk mencapainya. Sedangkan dalam pengawasan perlu berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai dan apabila tidak tercapai dicari faktor penyebabnya sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan atau correction action. Tujuan dan manfaat pengawasan. Tujuan dilaksanakan pengawasan adalah untuk 1. Menjadikan pelaksanaan dan hasil kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan. Yang kedua, untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan suatu rencana. Yang keempat, membuat perubahan-perubahan maupun perbaikan-perbaikan. Dan yang kelima, mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaannya. Bila fungsi pengawasan dilaksanakan dengan tepat, organisasi akan memperoleh manfaat berupa: yang pertama, mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf, apakah sesuai dengan standar dan rencana kerja. Yang kedua, mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. Yang ketiga, mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Yang keempat, mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan, atau diberikan pelatihan lanjutan. Faktor dan karakteristik pengawasan. Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah: 1. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Kompleksitas berhubungan dengan pertimbangan tingkat diferensial yang ada dalam organisasi, termasuk di dalam tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebut secara geografis. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan-kesalahan dalam memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, dan masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasi wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan. Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut. Yang pertama, ada akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru, atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepat bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap. Yang keempat, terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan menyebabkan kerusakan paling fatal. Yang kelima, realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Yang keenam, realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan organisasi. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Karena yang pertama, setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi. Dan yang kedua, informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukan. Yang ke-8, fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Yang ke-9, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil. Yang ke-10, diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi. Tipe-tipe pengawasan. Ada 3 tipe dasar pengawasan yang dapat diterapkan dalam proses manajemen organisasi, yaitu 1. Pengawasan pendahuluan. Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, pengawasan umpan balik. Feedback control. Pengawasan umpan balik mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis. Pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. Langkah-langkah tahap atau langkah pengawasan. Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit 5 tahap langkah. Tahap-tahap ini akan diperinci berikut. Yang pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. 3 bentuk standar yang umum adalah: A. Standar fisik, mungkin meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk. B. Standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya. C. Standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan. 2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Yang ketiga, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu yang pertama pengamatan atau observasi, yang kedua laporan-laporan baik lisan dan tertulis, yang ketiga metode otomatis, dan yang keempat inspeksi, penguji atau tes atau dengan pengambilan sampel. Tahap 4, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa. Penyimpangan tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan atau deviasi. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi. Tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil
berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Tindakan koreksi mungkin berupa A. Mengubah standar mula-mula atau barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah. B. Mengubah pengukuran pelaksanaan atau inspeksi terlalu sering, frekuensinya atau kurang, atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri. C. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.